A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulih al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudahu ila yaumiddin. Wa ba'du. Ikhwah, sahabat Quran Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi kali ini insya Allah kita akan membahas tentang syababul muslimin. Bagaimana menjadi syababul muslimin yang tidak hanya fokus pada pembahasan menjadikan seorang pemuda yang islami, tapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan dan terus pesatnya media, terus pesatnya era globalisasi yang sekarang ini. Ikhwah, pemuda sebagai usia yang sangat besar potensinya dalam memberikan kontribusi-kontribusi besar dalam kehidupan manusia. Pemuda yang diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai usia di mana taklid itu dimulai. Allah mulai memberikan tanggung jawab kepada manusia dimulai dari fase remaja ini. Remaja ini kemudian yang menjadi fase juga di mana pada usia ini kualitas otak manusia, kualitas emosi manusia sedang memuncak, mencapai puncaknya. Yang kemudian nanti di usia dewasa, usia tua, menurun dan menurun terus kembali seperti masa kanak-kanak. Usia ini kemudian sangatlah besar memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan juga terhadap besarnya hal-hal yang harus kita produksi untuk diberikan kepada dunia Islam dan dunia secara umum. Pemuda sebagai satu buah fase yang diberikan tempat spesial baik dalam keduniaan maupun dalam taklif sebagai seorang muslim harus kita perjuangkan dan harus kita perhatikan dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Karena memang dari pemuda inilah kemudian akan muncul ide-ide besar itu. Dari pemuda inilah kemudian akan muncul gairah-gairah besar untuk perubahan-perubahan selanjutnya. Karena bagaimanapun hadharah Islam tidaklah dibentuk hanya dari satu fase saja. Ada satu buah istilah yang sering kita kenal. Istilahnya yang kita istilahkan dengan istilah budaya. Kalau istilah Lombok mungkin kita kenal dengan istilah unin dengan toak laik lah, begitu ya. Unin dengan toak laik. Istilah ini kita dapatkan di mana itu diwarisi oleh orang tua kita dulu. Secara tidak sadar kita tidak berpikir bahwa kita pun kelak akan menjadi dengan toak laik sebenarnya ya. Kita saat ini sebagai pemuda kelak akan menjadi tua juga. Kemudian akan mewarisi budaya-budaya yang kita hasilkan saat ini menjadi peninggalan yang kelak juga oleh generasi berikutnya akan dikenal dengan unin dengan toak laik, warisan budaya orang tua kita dahulu. Maka sebagai pemuda saat ini yang sedang memiliki puncak-puncaknya kecerdasan, puncak-puncaknya potensi, puncak-puncaknya seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita, maka saat inilah fase di mana kita harus benar-benar memperhatikan diri kita, benar-benar memperhatikan apa kontribusi yang kita bisa berikan untuk dunia dan akhirat kita. Toyib, kita akan mulai membahas tentang bagaimana sih pemuda muslim yang milenial itu. Pemuda kalau kita lihat, ya seperti usia kita saat inilah, usia remaja, usia mereka yang SMU, SMA, madrasah aliyah, sampai ke perguruan tinggi dan beberapa tahap usia di atasnya sedikit ya. Inilah usia-usia produktif sebenarnya. Sekarang pemuda sedang berada dalam bingkai yang sangat besar, di mana saat itu perkembangan media sosial sangat pesat sekali. Ada banyak sekali hal-hal yang kemudian maju
dan salah digunakan kemudian oleh para remaja ini. Pemuda sebagai fase yang sangat potensial bisa menjadi bisa memberikan kontribusi besar yang positif. Tapi tidak hanya itu, ketika ia menjadi seorang pemuda yang buruk, maka ia pun akan memberikan kontribusi besar juga kepada sebuah keburukan. Oleh karena itu, bagaimana sekarang kita mengalihkan itu? Bagaimana kita mengarahkan potensi-potensi besar itu kemudian bisa dimanfaatkan oleh pemuda-pemuda Islam ini, menjadikan potensi besar itu mampu menjadi sebuah kontribusi besar untuk sebesar-besarnya manfaat untuk kehidupan manusia, untuk dunia mereka dan juga akhirat mereka. Ikhwah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa saja yang bisa dilakukan oleh pemuda saat ini? Sangat banyak sebenarnya. Dari pergaulan sehari-hari pun ini bisa dimanfaatkan. Potensi yang ada di sekeliling kita misalnya. Mereka yang hidup di tengah-tengah masyarakat contohnya. Di situ ada kaum tua, ada anak-anak. Yang juga mereka tetap memegang peranan dalam media sosial contohnya, ya. Mereka juga tetap memanfaatkan seluruh elektronik yang tersebar di dunia yang terus maju setiap waktu. Ada televisi, ada WhatsApp namanya, kemudian ada YouTube namanya dan sebagainya. Ini juga dikonsumsi oleh semua lini, oleh semua usia. Disinilah kemudian pemuda harus mengambil peran itu. Pemuda dengan kecerdasan akalnya, dengan ketajaman analisanya, yang kemudian itu pernah kita bahas, pernah kita singgung pada edisi sebelumnya, di mana seorang Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu memiliki alasan besar kenapa ia mengambil seorang pemuda kemudian menjadi partnernya dalam mengambil sebuah kesimpulan, sebuah keputusan dari sebuah masalah yang sangat pelik. Why? Kenapa kemudian dia memilih pemuda? Kenapa beliau tidak memilih kaum-kaum tua yang memiliki pengalaman, khibrah yang sangat besar? Apa alasan beliau? Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang mulia, apa kata beliau? Nabtagi min hum hiqdata uqulihim. Pemuda ini memiliki potensi besar, yaitu apa? Mereka memiliki ketajaman analisa. Disinilah potensi besar itu. Jika kemudian ketajaman analisa itu dimanfaatkan oleh pemuda-pemuda ini dalam bidang yang tidak bermanfaat, maka itu memang akan terus maju. Itu akan memberikan kontribusi besar. Tetapi apa kontribusinya? Kontribusinya akan terbalik. Bahkan itu akan menyesatkan manusia, akan menjadikan manusia kemudian terus tergeser, tergerus ke arah yang negatif. Yang kemudian nanti para pemuda ini yang akan terus mengarahkan era yang edan ini akan terus semakin edan. Lalu disinilah kemudian peran pemuda Islam itu besar. Bagaimana kita mengarahkan kemudian kehidupan ini, mengarahkan semua media, mengarahkan semua elektronik, mengarahkan semua apa saja yang ada potensi di sekitar kita menjadi sebuah media yang akan kita jadikan sebagai wadah untuk mengembangkan pengetahuan, mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan pengembangan emosional yang baik, kemudian pendidikan anak, pendidikan remaja, pendidikan Islam, pendidikan akhlak dan sebagainya. Disinilah kemudian dibutuhkan ide-ide besar pemuda yang memiliki analisa yang cerdas itu, yang memiliki ketajaman analisa itu. Disinilah dibutuhkan improvisasi dari pemuda-pemuda Muslim yang soleh, yang kemudian bisa mengambil peran untuk membingkai pemuda-pemuda itu dalam sebuah bingkai ukhuwah yang kemudian saling bahu-membahu untuk mengajak kepada kebaikan. Ada media-media sosial yang bisa kita manfaatkan, WhatsApp kah namanya atau YouTube kah namanya. Di situ bisa dimanfaatkan oleh pemuda-pemuda Muslim yang cerdas tentunya. Pemuda-pemuda Muslim ini tidak kalah cerdasnya dengan mereka yang tidak Muslim tentunya. Pemuda-pemuda yang soleh tentunya tidak kalah cerdasnya dengan mereka yang fokus dengan pendidikan umum misalnya.
Karena pemuda-pemuda muslim juga banyak mengambil peran dalam pendidikan-pendidikan umum. Bahkan beberapa pemuda muslim juga, bahkan ada yang ketika usianya masih remaja pun ada yang sudah menjadi profesor dan sebagainya. Ini adalah potensi besar sebenarnya. Potensi besar untuk Islam, untuk umat, untuk bisa mengambil peran besar untuk menjadikan kehidupan ini menjadi jauh lebih baik. Ini saja mungkin pengantar tentang bagaimana menjadi seorang pemuda syababal muslimin yang milenial, yang tidak tertinggal oleh masa dan waktu, oleh perkembangan zaman dan sebagainya. Semoga ada manfaatnya. Apapun yang baik itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan itu tentunya berasal dari kebodohan saya sendiri. Al-afu minkum jami'an, asyukru, terima kasih banyak, jazakumullah khairul jaza alal musyarakah atas partisipasinya. Semoga kita semua diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah untuk terus bisa istiqomah menjalankan kehidupan ini secara islami, mengambil peran yang besar dalam sebesar-besarnya karunia Allah berupa kesempatan dan sebagainya, untuk mengambil sebesar-besarnya juga pahala dan karunia darinya semata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Askurukum jami'an alal musyarakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.